Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salawatan tasliman ala nabiyillah Muhammad bin Abdillah, amma ba'd. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi man la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim alaihi. Saudaraku semua dimanapun antum berada, dan juga dalam rahmat lindungan Allah subhanahu wa ta'ala, amin, Allahumma amin. Untuk video saat ini saya akan mencoba mengangkat kewajiban seorang suami kepada istrinya dalam pendapat Imam Al-Ghazali dalam kitab Al-Adab Fiddin dalam Majmu' Ar-Rasyail halaman 442. Saudaraku semua, Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan dalam Al-Quran, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, nisa'ukum harsun lakum fa'tu harsakum aina ma syi'tum. Istri kamu itu adalah ladang bagi kamu, maka dekatilah istrimu dari mana saja yang kamu sukai. Sebenarnya tanggung jawab suami kepada istri secara umum itu bisa dikategorikan menjadi 4 golongan secara umum. Yang pertama adalah memberi nafkah, baik itu lahir ataupun batin. Yang kedua, menggauli dengan baik, baik secara komunikatif, tingkah laku, juga perkataan, dan juga perbuatan dan hati dan tujuan. Yang ketiga, menjaga aib istri, menjaga kehormatan, menjaga diri dan menjaganya dari untuk tetap rasa aman di samping kita. Yang selanjutnya, membimbing istri dengan baik, baik itu membimbing dalam proses kehidupan, membimbing dalam tauhid, membimbing dalam segala hal yang bersifatnya baik. Saudaraku semua, Al-Imam Ibnu Katsir berkata, maniskanlah perkataanmu kalau terhadap mereka saat bicara, dan baguskanlah perbuatanmu juga, dan juga baguskan penampilanmu sebagaimana kamu senang melihat istrimu itu berpenampilan bagus. Dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Muslim, dari hadis tersebut dari Abdurrahman bin Syaidi, bahwasanya beliau mendengar perkataan dari Syed Al-Khudri. Dan Syed Al-Khudri berkata bahwasanya Rasulullah bersabda, sesungguhnya orang yang paling buruk kedudukannya di akhirat di sisi Allah pada hari kiamat adalah suami yang menunaikan hajatnya kepada istrinya dan istrinya menunaikan hajatnya kepada suaminya. Namun setelah begitu suami dan istri tersebut saling menceritakan rahasia istri dan juga rahasia suaminya semua. Allah. Bahkan dalam satu riwayat hadis yang diriwayatkan oleh Ahmad dan juga Abu Daud dan Ibnu Majah, kewajiban seorang suami kepada istrinya ialah suami harus memberi makan padanya, memberi pakaian padanya jika ia berpakaian, dan juga jangan memukul wajahnya dan jangan pula meninggalkannya kecuali ia berada dalam suatu rumah. Saudaraku semua, tapi untuk saat ini saya akan mencoba mengangkat dalam kitab pendapat dari Al-Ghazali dalam kitab Al-Adab Fiddin dalam Majmu' Ar-Rasyail, bahwasanya kewajiban seorang suami itu ada beberapa bagian. Yang pertama, berinteraksi dengan baik. Yang kedua, bertutur kata yang lembut. Yang ketiga, menunjuk cinta kasih. Yang keempat, bersikap lapang ketika sendiri. Selanjutnya, tidak terlalu sering mempersoalkan kesalahan. Selanjutnya, memaafkan jika istri berbuat salah. Selanjutnya, menjaga harta istri. Selanjutnya, tidak banyak berdebat. Dan selanjutnya, mengeluarkan kebutuhan istri dengan tidak cara bakhil, pelit. Selanjutnya, memuliakan keluarga istri. Selanjutnya, senantiasa memberi janji yang baik. Dan yang terakhir, selalu bersemangat di depan istri. Saudaraku semua yang dirahmati oleh Allah, istri ketika menikah kepada kita, beliau menempati perasaan pada tempat yang terombang-ambing. Dia meninggalkan rumahnya, di mana rumahnya dia tempat dulu besar, bergaul, dan rumah itu menjadi asing baginya. Dan dia datang kepada rumah kita, dia menjadi tamu, seolah-olah tidak ada tempat bernaung kecuali pundak dari suaminya. Maka berinteraksilah kepadanya dengan baik. Buktikan kepada dia bahwasanya dia aman bersama Anda.
Dia nyaman bersama Anda, dia bisa senang dengan Anda. Dia meninggalkan rumahnya, tetapi menemukan yang lebih baik dari rumah sebelumnya. Selanjutnya bertutur kata yang lembut lah. Jangan langsung kata-kata yang menyakiti hati menusuk. Pilih kata-kata yang membuat dia nyaman. Berikan contoh bagaimana berkata lembut supaya dia bisa mencontoh Anda. Dan buktikan kalau kata-kata tersebut penuh dengan kasih sayang, bukan kebencian atau kedendaman. Saudaraku semua, dimanapun antum berada, yang dirahmati oleh Allah, bersikap lapanglah ketika sendiri. Artinya begini, terkadang ketika berduaan dengan istri itu, berikan dia pilihan. Jangan semena-mena kita seolah-olah yang paling benar, mentang-mentang ar-rijalu qawwamun 'alan nisa. Laki-laki itu adalah pemimpin bagi perempuan, seolah-olah suami istri itu harus tunduk terus, tunduk. Memang benar harus patuh kepada suaminya, tetapi suami tersebut harus bisa menempatkan posisinya, menempatkan keadaannya, supaya yang dipimpin itu akan lebih baik setelah memberikan contoh kepadanya. Jangan selalu mempersoalkan kesalahan. Kesalahan yang sedikit tidak usah dibesar-besarkan. Kesalahan besar itu semestinya diperkecil. Bukankah Rasul mengatakan al-khata'u wan nisyan sifatan lil insan? Salah dan lupa adalah dua sifat yang melekat pada diri manusia. Kalau tidak salah dan lupa itu bukan manusia, itu malaikat. Salah melulu itu setan. Kalau lupa melulu itu kesengajaan. Jadi kalau ada persoalan kesalahan sedikit, maafin aja. Jangan, nggak usah dipermasalahkan. Cuma diberikan penjelasan sedikit, contoh sambil tersenyum dengan kata-kata yang manis dan lembut. Udah, nggak apa-apa. Cuma segitu aja, nanti bisa diperbaiki. Udah gitu. Buktikan kalau dia bisa nyaman kepada antum semua. Maafkan kalau dia berbuat salah. Artinya kesalahan yang pertama, kedua, maafkan aja. Perbaiki kalau memang ada yang salah. Kagak usah ditinggi-tinggi besar-besarkan. Jagalah harta istri. Dan juga tidak banyak berdebat. Istri itu punya harta, apalagi istri yang bekerja. Mungkin PNS, mungkin apa. Jaga hartanya. Artinya apa? Biarkan dia mengelola hartanya. Tapi harta kita juga harus ia kelola. Kalau butuh, mintalah dengan cara-cara yang lembut. Istri itu tahu kok apa yang kita butuhkan. Istri itu maklum apa keadaan kita. Kita berikan dia penjelasan keadaan yang sebenarnya. Yang selanjutnya, mengeluarkan kebutuhan istri itu jangan seru bakhil. Kebutuhan pribadinya, bukan kebutuhan keluarga saja yang kita pikirkan. Bukankah kita pengen istri kita cantik? Bukankah kita ingin istri kita lembut? Bukankah istri kita pengen kalau istri kita itu tidak malu depan teman-temannya ketika teman-temannya datang? Berikan dia kemuliaan. Jangan mempelitkan sesuatu untuk kebutuhannya. Tetapi ukurlah kemampuan kita bagaimana. Insya Allah istri itu maklum. Selanjutnya, muliakanlah keluarga istri. Keluarga itu baik itu suaminya, baik itu ayahnya, baik itu adiknya. Bukankah orang tua itu menjadi tiga? Yang pertama, man waladaka, siapa yang melahirkanmu, yaitu ayah dan ibu, itu adalah orang tua kita. Yang kedua, man zawwajaka, siapa yang engkau nikahi, mertua dan ayah mertua, ibu mertua itu jadi orang tua. Yang ketiga, ada man aldamaka, siapa yang mengajarimu, itu juga menjadi orang tua. Nah, kalau keluarga istri menjadi orang tua kita, maka hormati mereka sebagaimana ayah dan ibu kita. Hormati adik-adiknya seperti adik-adik kita. Hormati abang-abang empok-empoknya sebagaimana kita menghormati keluarga kita. Dan juga semua kaum kerabatnya, muliakan mereka. Selanjutnya, berjanjilah dengan cara yang baik. Artinya pilih janji, jangan terbanyak janji. Antar jangan berjanji sampai ke langit tapi tak satu pun tidak ada yang terpenuhi. Maka pilihlah janji-janji yang manis saja. Janji-janji yang baik yang kita mampu untuk mengembankan. Karena apabila kita sering memberikan janji kepada istri tanpa kita penuhi, maka secara tidak langsung kita mengajari istri untuk berkhianat atau mengingkari janjinya kepada kita. Saudaraku semua, selalulah bersemangat di depan istri. Terkadang banyak hal yang tidak perlu kita ceritakan kepada istri agar tidak membebani pikirannya. Kita harus terlihat senyum padahal hati kita menangis. Kita terkadang terlihat senang padahal sebenarnya kita dalam keadaan galau.
Terkadang kita terlihat kokoh, tegar, padahal sebenarnya hati kita rapuh. Tunggu saatnya kita cerita kepada istri kita. Tetapi hal-hal yang sakral, hal-hal yang penting, tolong kasih tahu istri. Kalau sudah begitu, insya Allah istri tersebut